Lebih lengkap kita terhubung dengan kuasa hukum pegawai restoran yang menjadi pelapor dugaan kasus penamparan oleh Beni Kaharman. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi Beni Kaharman ataupun juru bicara Partai Demokrat, ada Herzaki Mahendra Putra untuk bergabung dalam wawancara sore ini, namun hingga saat ini belum merespons. Saya sapa dulu Bung Petrus. Ya, selamat sore, Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini progresnya, proses hukum di polisi seperti apa? Ya, sejauh yang kita dampingi beberapa waktu yang lalu, proses pemeriksaan itu langsung dari laporan polisi, langsung tahapan pemeriksaan, baik saksi korban maupun beberapa saksi yang kita hadirkan. Termasuk petunjuk kuat dalam hal ini adalah rekaman CCTV, juga kita telah sampaikan kepada kawan-kawan penyidik Polres Pangandaran Barat. Tentu saja validasi rekaman CCTV ini akan ditindaklanjuti oleh kawan-kawan penyidik. Saya harap itu sesegera mungkin. Tadi kami tampilkan sebelumnya pernyataan Bung Beni Harman yang menampik bahwa tidak ada penamparan saat itu. Ya. Seperti apa respons Anda, Bung Petrus? Oh ya, saya kira begini. Tentu kita melihat pada fakta yang bisa dilihat dari jejak digital, ya. Antara tamparan dan mendorong itu dua hal yang berbeda. Ya. Saya juga tidak tahu bagaimana saudara terlapor memaknai peristiwa melakukan gerakan tangan 3 kali ke arah pipi dan 1 kali arah balik itu adalah mendorong. Tetapi faktanya itu secara terang benderang itu kita bisa lihat bahwa itu bukan mendorong. Itu menampar. Kemudian itu satu. Kemudian yang kedua bahwa pada saat saya mendampingi klien saya untuk menyampaikan laporan polisi, kawan-kawan SPKT itu mengarahkan kita dan juga bersama-sama dengan teman-teman kepolisian melakukan visum. Pada saat visum itu memang klien saya menyampaikan bahwa tenggorokan pada bagian telinganya itu masih terasa sakit waktu dia membuka mulutnya. Tapi nanti kita uji secara forensik ya. Nanti kita lihat apakah itu gerakan menampar atau mendorong. Saya kira itu. Kalau tadi Bung Beni menegaskan bahwa menantang untuk visum kepada pelapor. Jadi terbuka soal ini dan dianggap kalau dari sisi pelapor sesuai dengan kronologi dari klien Anda? Saya kira begini, visum itu adalah salah satu tahapan dalam rangka untuk mendapatkan salah satu alat bukti, barang bukti. Tentu fakta juga kita bisa melihat bahwa sejauh mana validasi visum itu pada peristiwanya, pada dugaan peristiwa pidana itu memberikan jawaban yang jelas. Tetapi kan kita bisa menunjukkan pada fakta lain. Fakta lain itu adalah jejak digital rekaman CCTV. Saya kira itu juga salah satu yang harus dipertimbangkan. Dan menurut putusan MK itu adalah salah satu barang bukti. Ya. Dan tentu saja ini tidak bisa dikesampingkan. Maksud saya apa? Maksud saya bahwa manakala hasil visum tidak bisa menjelaskan ada peristiwa pidana, apakah kita mengabaikan rekaman CCTV yang mengatakan bahwa menjelaskan sebuah peristiwa bahwa ada terjadi dugaan tindak pidana dalam rangka penganiayaan atau pemukulan? Saya kira ini harus benar-benar secara clear kita lihat ya. Oke, tapi kalau berdasarkan hukum tentu Bung Petrus sangat paham bahwa satu bukti bukanlah bukti. Jadi selain CCTV, kalaupun diminta visum dari pihak Anda bersedia? Tuh, kemarin kita sudah visum. Oke. Itu diminta oleh teman-teman kepolisian. Ini sekaligus saya mengklarifikasi berapa pernyataan dari kawan-kawan kepolisian bahwa waktu lalu mengatakan bahwa visum itu adalah inisiatif korban atau keluarganya. Itu keliru. Visum itu atas permintaan teman-teman polisi di SPKT. Biar jelas. Jangan kita menggiring opini-opini yang tentu saja ini sangat disayangkan menurut saya, gitu ya. Kita visum ke Puskesmas Labuan Bajo itu perintah. Kita naik mobil polisi. Diantar oleh 2 anggota polisi. Bagaimana mungkin mengatakan bahwa itu inisiatif saya, inisiatif keluarga? Jangan begitu dong. Oke, jadi kalau dari pihak klien Anda melihatnya apakah kasus ini harus dituntaskannya lewat jalur hukum saja, tidak lewat mediasi ataupun sudah adakah komunikasi dengan Bung Beni? Jadi gini, yang pertama adalah bahwa saya harus menjelaskan, ini bukan delik aduan, murni, bukan. Ini delik umum juga. Tentu dalam pengertian bahwa kalau tadi kita lihat konstruksi kawan-kawan penyidik ya, ini kan peristiwa penganiayaan, pemukulan ya. Apakah jalur justice restorasi itu adalah salah satu pilihannya?
tentu juga kita melihat sejauh mana justice dilakukan. Kemudian yang kedua, apakah peristiwa pidananya itu hilang dengan sendirinya? Nanti kita juga lihat profesionalitas dan objektivitas dari kawan-kawan penyidik. Itu satu. Kemudian yang kedua, peristiwa ini tidak hanya sekedar kita bicara tentang bahwa ada tindak pidana, tetapi saudara terlapor, terduga dalam hal ini BK adalah seorang pejabat publik juga. Dalam hal ini anggota DPR RI. Tentu ada di situ code of conduct, ya, kaitannya dengan kode etik jabatan publik. Saya akan mempertimbangkan juga, ya, sesegera mungkin kita akan mengadukan ini juga ke Mahkamah Dewan Kehormatan. Jadi jalur perspektif justice atau perdamaian itu adalah salah satu pilihan. Tetapi bahwa bukan berarti peristiwa pidananya harus hilang. Tidak bisa. Kita harus lanjutkan perkara ini. Oh, jadi ini harus menjadi presiden buruk. Menurut saya perilaku arogansi pejabat publik itu harus dilakukan dengan cara yang beradab. Itu statement saya sesungguhnya. Jadi kalau memang ada peristiwa pidana itu harus dibuktikan dulu hingga tuntas begitu menurut Anda? Harus dibuktikan dong. Demikian halnya dengan laporan balik, tentu kita itu hak konstitusional dari warga negara. Ada upaya laporan balik, ya, dari saudara terlapor, tentu juga harus dibuktikan. Kita lihat aja perkembangan tadi. Jadi barang ini sudah sampai di ranah aparat penegak hukum. Mari kita tonton sejauh mana profesionalitas kawan-kawan kepolisian Manggarai Barat. Ya, tentu saya percaya betul. Saya percaya dengan kawan-kawan kepolisian Manggarai Barat. Nanti kita lihat sejauh mana tingkat kepercayaan ini bisa dibuktikan dalam bentuk profesionalitas kinerja. Bung Petrus, di tayangan liputan sebelumnya tadi ada pernyataannya Bung Beni bahwa Bung Beni merasa terhina awalnya karena mau makan tapi tidak boleh, dianggap diusir dari restoran itu. Kalau kronologi versi klien Anda seperti apa? Begini Friska, secara singkat saja saya challenge kepada Anda. Kira-kira kalimatnya adalah begini, mohon maaf Pak, ya, bukan membuat Bapak tersinggung. Di sini jangan minta saya untuk menilai atau men-challenge ya, tapi saya minta kronologi dari Anda, silakan. Oke. Mohon maaf Pak, bukan membuat Bapak tersinggung. Mohon maaf sebelumnya lagi. Mungkin Bapak bisa move table ke meja yang sebelah. Karena meja ini ada yang memesan grup. Mohon maaf sebelumnya. Kira-kira kalimat ini adalah sebuah kalimat penghinaan atau tidak? Mari kita lihat, publik bisa melihat. Ini kan proses pelayanan standar. Sekaligus saya mau menjelaskan bahwa pada saat proses dialog itu, klien saya dan manajemen itu selalu menggunakan kata mohon maaf. Itu mohon maaf itu proses standar, bukan minta maaf atas sebuah kesalahan. Tidak, ini perlu diluruskan, saya kira gitu. Oke, jadi suasana itu mulai panas saat apa pemicunya? Jadi gini, saya persingkat saja penjelasannya adalah bahwa pemicunya itu kapten operasional itu meminta move table pada ruangan yang sama karena ruangan meja itu dipakai oleh grup yang sudah reservasi, hampir sama waktunya. Itu saja pemicunya. Dan karena hal tersebut, ya, saudara terlapor dan keluarganya merasa tersinggung atau dia menggunakan kata dihina. Ya, suka-suka dialah pikir seperti itu, tapi faktanya kan seperti itu. Publik bisa melihat. Ya. Yang dibawa buktinya selain CCTV tadi yang dilihatkan dan disampaikan Bung Petrus, apa lagi? Kita menghadirkan juga keterangan saksi, ya, saksi kunci yang melihat peristiwa itu. Ya, peristiwa itu. Ada berapa saksi dan dan siapa saja? Iya, bagaimana tadi kurang jelas? Ada berapa saksi kunci tadi dan siapa saja? Oh ya, saksi kunci itu kita hadirkan itu 3 orang, 4 orang dengan dengan saksi korban sendiri. Itu 3 orang itu adalah orang yang ada di dalam ruang pada saat terjadi proses penganiayaan. Dan selain 4 orang yang ada dalam itu ada juga 1 anak kecil. Saya perlu ingatkan betul itu, ya. Dalam ruangan manajer itu ada tulisan itu staff only. Jadi saudara terlapor itu masuk ruangan itu dengan cara yang tidak sesuai dengan kode etik menurut saya. Sesungguhnya kan itu ada jelas-jelas tulis staff only. Di sana ada 4 orang dan 1 adalah anak kecil, ya. Dan terjadilah proses penganiayaan itu di sana. Saksi itu kita hadirkan 3 orang.
termasuk korban. Oke, sejauh ini ada 3 orang saksi kalau dari pihak pelapor. Berikutnya jadwal pemeriksaan, jadwal penyelidikannya kapan dan apa saja dalam waktu dekat Begini, ini? Kalau untuk klien saya dan juga saksi-saksi yang kita hadirkan sudah diberikan keterangan, sudah diminta keterangan. Makanya saya kemarin itu apresiasi juga kepada kawan-kawan Polres ya. Begitu kita bikin LP, langsung maraton mereka bikinkan berita acara pemeriksaan kepada saksi korban dan 3 orang saksi. Sudah clear, sudah selesai. Makanya saya dorong ini maraton, jangan hangat-hangat ayam saja. Saya ingatkan betul itu, ya. Jadi kalau seluruh saksi dari pelapor sudah selesai begitu ya? Gimana? Kalau seluruh saksi dari pihak pelapor sudah selesai dimintai keterangan sudah begitu? selesai. Sudah selesai. Itu semua sudah selesai pemeriksaannya. Kemudian tinggal mengambil rekam CCTV. Tentu juga artinya apa? Tidak ada alasan lagi bagi kawan-kawan itu untuk menggantung perkara ini. Ya, panggil terlapornya, ya kan? Naikkan statusnya. Kalau tidak cukup bukti, ya kita lihat, ya kan? Apa alasan dari pihak teman-teman penyidik, kan? Oke. Kira-kira begitu. Kalau dari kelanjutan kasus ini, saya minta penegasan, artinya kalaupun ada permintaan maaf misalnya pada ujungnya nanti di akhir kasus ini di publik, tapi apakah soal kasus ini, soal pembuktian unsur pidana jika ada, itu harus tetap lanjut meskipun misalnya ada permintaan maaf begitu? Saya mau menjelaskannya begini. Tentu saya berterima kasih kepada kawan-kawan media. Barang ini sudah menjadi public attention. Jadi kalau tahapannya dengan misalnya mediasi segala macam, saya mengharapkan barang ini jangan kita bicara di dapur atau bicara dalam kamar tidur. Barang ini harus kita bawa ke ruang kamar tamu, ya, dan kita lihat sejauh mana proses justice restorasi itu, ya. Kalau dalam pendekatan kita perspektif budaya misalnya kayak gitu, seseorang minta maaf, ya tentu juga kita harus memaafkannya, ya kan? Itu satu poin. Tetapi apakah proses memaafkan ini menghilangkan peristiwa pidananya? Nanti kita lihat. Itu domainnya bukan domain kita. Ini sekali lagi saya bilang tadi, ini kan juga bukan murni delik aduan. Ini delik umum juga. Apakah kawan-kawan kepolisian dan semerta-merta menghilangkan peristiwa pidananya? Ya kita challenge teman-teman Polres, teman-teman kepolisian. Okay. Saya berharap bahwa itu hanya sebagai alasan untuk meringankan manakala perkara ini sudah sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Oke, tapi kalau membuka komunikasi sejauh ini belum ada begitu ya dengan pihak terlapor, dengan pihak Bung Beni Harman dari pihak klien Anda, Bung Petrus? Saya mau menjelaskan bahwa tidak ada yang mau ingin bertemu dengan klien saya dan saya. Jadi kalau bicara komunikasi ya tentu dari pihak sana lah yang harus berinisiatif. Masa saya kan gitu ya. Oke, tapi setidaknya yang diharapkan dari pelapor, kasus ini diselidiki secara tuntas begitu ya? Iya, klien saya mengharapkan perkara ini harus diproses menurut proses yang sudah layaknya dan kita harap bahwa ada efek jera ya dalam konteks bagaimana perilaku ya, perilaku arogansi pejabat publik ini. Saya pikir ini menjadi poinnya ya. Kita akan tunggu bagaimana konstruksi kasus ini disusun oleh tim penyidik Polri. Terima kasih atas informasi Anda, Bung Petrus Ruman, telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih.